Kak Fit, itu ada apaan tuh Kak? Apaan? Itu tuh, barang baru ya Kak? Oh ini, iya ini ACK series. Tadi ada customer mau order ACK series ini. Kita belum review ya Kak? Masa sih? Iya, kita belum unboxing. Masa sih? Iya, unboxing sekarang kali ya Kak? Yaudah, yuk, boleh yuk kita unboxing sekarang ya. Hai Asuka, balik lagi di channel YouTube Asuka Car TV Indonesia. Kalian kan tadi lihat ya intronya ini, kita ini mau unboxing head unit yang ada di depan saya nih. Head unitnya adalah ACK Series Max. Nah, ini adalah head unit terbaru dari Asuka dan tagline-nya itu adalah head unit bisa bernafas. Kira-kira apa ya maksudnya ya? Kita unboxing dulu ya. Pertama di depan saya ini udah ada head unit ACK 510 Max yang ini. Dan yang sebelah kanan saya ini ada ACK 509 Max gitu. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah ACK 510 Max ini ukuran layarnya adalah 10,4 inch dan ACK 509 Max ukuran layarnya itu adalah 9,5 inch gitu. Kak, berarti nanti nggak bisa dipasangin sama OEM frame dong? Karena incinya itu berbeda 4 inch sampai 5 inch. Bisa, kita tetap bisa pasangin dengan frame supaya kelihatan OEM. Lo pasti penasaran dong di mana sih perbedaan incinya gitu. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, tadi kan aku udah jelasin kan head unitnya O2 itu ukuran 9,5 inch, berarti nggak bisa masuk frame dong. Nggak. Jadi ini saya bawain frame-nya. Ini frame-nya ukuran 9 inch yaitu Nissan Serena ya. Saya coba masukin. Nah, ini tetap pas di frame-nya. Jadi 0,5 inch itu kelebihannya adalah mengambil sisa-sisa dari head unitnya, layar head unitnya, jadi kita fullin agar konsumen itu melihatnya jangkauannya lebih luas gitu. Jadi nggak masalah, frame-nya itu bisa sesuaikan misalkan mobil kalian Innova Ribbon, Expander, mobil Brio, nah itu bisa pakai 9 inch dan yang untuk 10 inch itu seperti Honda CR-V Turbo, Expander juga bisa pakai 10 inch kayak gitu ya. Pertama saya coba buka ACK 509 Max ini. Di halaman pertama sudah ada head unitnya. Ini head unitnya sudah ada bubble wrap-nya ya, jadi safety banget, aman banget, dan sebisa mungkin meminimalisir resiko saat pengiriman keluar kota misalnya terjadi kecelakaan atau pecah-pecah pada layarnya. Nah, ini dia head unitnya ACK 509 Max. Lalu di dalam kardus ini ada apa lagi sih? Ini adalah tools-tools atau kabel-kabel yang diperlukan saat pemasangan. Kabelnya ini seperti ada antena GPS, antena radio, lalu ada antena USB, dan kabel-kabel soket PNP. Seperti itu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, apa sih perbedaan antara 510 Max ini dan 509 Max ini? Nah, kita lihat ya, dari segi layarnya aja udah berbeda nih. Yang sebelah kiri saya itu ukurannya 10 inch, dan yang sebelah kanan saya itu ukurannya 9 inch gitu. Jadi, hanya berbeda di inci saja. Dari segi spesifikasi atau RAM dan fitur-fiturnya itu semua sama, hanya berbeda di ukuran inci saja. Kak Fitri, mau nanya dong. Yang membuat spesial ACK ini itu apa sih? Oke, kita bahas dulu ya Fit ya, dari bentuk fisiknya. Fisiknya itu yang seperti saya bilang sebelumnya, ACK series ini ukurannya adalah 9,5 inch dan 10,4 inch gitu. Biasanya kalau head unit di luar sana ukurannya 9 inch dan 10 inch. Nah, kita berbeda dari segi incinya ya, terdapat perbedaan 0,4 inci sampai 0,5 inci. Nah, perbedaannya ini bukan pada bezelnya, tapi kalian bisa lihat tampilannya full, jadi lebih full, tidak banyak memakan space pada pinggiran ininya, pada pinggiran body layarnya. Itu biasanya kalau misalnya head unit lainnya, head unit berukuran 9 inch atau 10 inch, ini memanfaatkan space dari bawah sini ke tampilan utamanya itu let's say 1 inch ya. Nah, ini enggak nih, ini kita manfaatkan 0,4 inch-nya itu turun ke bawah. Jadi pandangannya itu bisa lebih lebar atau lebih luas ya.
Nah, untuk ACK series ini ada nih kelebihannya atau keunggulan lainnya. Di dalam ACK series ini terdapat aplikasi namanya itu adalah Headcare. Apa sih aplikasi Headcare? Aplikasi Headcare ini adalah tampilan yang dapat membaca kadar karbon dioksida atau kadar 2,5 PM. Artinya apa sih? Itu berupa partikel-partikel atau debu-debu yang ada di dalam kabin mobil, itu tersedia dalam ACK series ini. Tapi nih, dalam mendeteksi kadar tersebut pastinya membutuhkan suatu alat. Nah, saya ambilin ya alatnya. Nah, di tangan saya sudah ada CO2 100 dan AP100. Nah, ini nih barang-barang ini berbeda ya, dari kardusnya aja berbeda. CO2 100 itu berfungsi untuk mendeteksi kadar karbon dioksida di dalam mobil. Nah, ini alatnya untuk mendeteksi dan akan dibacakan oleh aplikasi Headcare yang ada di ACK series. Nih, kita buka ya. Nah, ini dia bentuk CO2 sensor. Ini bentuknya itu mini sekali, jadi tidak memakan tempat saat pemasangan, dan biasanya ini ditempatkan di bagian dashboard mobil untuk CO2 sensor. Nah, selanjutnya itu ada AP100. Kita biasanya nyebutnya ini nano air ya, AP100 ini. Nano air ini berfungsi untuk kita bisa lihat Smart Nano Air PM 2.5 Air Purifier. Jadi ini sebagai air purifier atau pembersih sirkulasi udara di dalam mobil. Seperti ini kita unboxing juga. Ada 2 nano air dan ada kabelnya ya. Nah, ini dia fitur penting yang ada di dalam ACK series nih. Ada CO2 sensor dan AP100. Gimana sih sistem kerjanya? Nah, kalau misalnya kalian tahu nih, kita itu bernafas menggunakan oksigen, tapi kita menghembuskan nafasnya itu CO2. CO2 ini kalau misalnya kelebihan CO2 di dalam mobil itu bisa dapat menyebabkan kantuk atau merasa lelah gitu saat berkendara ya. Dan di Indonesia ini banyak banget nih udara kotor seperti polusi atau virus, kita nyebutnya itu adalah PM 2.5. Nah, ini berfungsi banget nih AP100 ini untuk menetralisir PM 2.5 tersebut. Artinya untuk menetralisir polusi dan virus di dalam mobil. Jadi kelebihan CO2 ini bisa terdeteksi menggunakan CO2 100. Lalu bagaimana membersihkannya? Membersihkannya itu menggunakan nano air AP100 ini. Jadi kabin di dalam mobil ini terasa lebih segar dan sehat gitu. Apalagi di saat-saat seperti ini ya, itu kita butuh banget kedua fungsi ini. Nah, kalau misalnya kalian tanya, berarti kalau misalnya saya beli ACK, saya udah otomatis dapat CO2 sensor dan AP100 dong. Nah, itu berbeda ya halnya. Jadi kalau misalnya CO2 sensor dan AP100 itu bisa dibeli secara opsional. Tidak hanya CO2 sensor dan AP100, kamera 360 yang disediakan oleh Asuka juga bisa dibeli secara opsional. Tidak hanya CO2 sensor dan AP100, tapi digital TV bisa dibeli secara opsional. Jadi kalian cukup membeli ACK series ini, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya itu kalian beli secara opsional. Jadi kalian kalau misalnya tidak mau membeli CO2 100 atau AP100 ataupun kamera 360-nya itu tidak masalah. Oke, hai Suka. Sekian pembahasan saya tentang ACK series ini. Kita tadi udah unboxing beberapa halnya seperti head unitnya, CO2 sensor dan air purifier. Bagi kalian yang ingin menyimak reviewnya langsung di dalam mobil, tunggu di next video ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.